Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Uh, Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita akal kepada kita, yaitu manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, uh, dan juga salat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju yang terang benderang seperti saat ini. Tak lupa kepada sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'at, serta kepada kita, yaitu selaku pewarisnya. Baik, baik. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, yaitu sebuah tugas mata kuliah filsafat, yaitu tentang agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya, yang mencakup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Baik, sebelumnya yang perlu kita ketahui, yaitu akal pikiran adalah nikmat Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal kita mampu menalar, mempelajari alam semesta dan menemukan kebenaran. Namun akal bukanlah tujuan akhirnya, ya. Jadi akal itu hanyalah sarana untuk mengenal kebesaran Allah dan tunduk kepada syariatnya. Akal ini hanya sarana untuk kita mengetahui atau memperoleh ilmu dari alam ciptaannya ini. Dan kemudian tanpa bimbingan wahyu juga akal bisa tersesat dalam kesombongan atau keraguan. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menyadari bahwa anugerah ini datang dengan tanggung jawab yang besar, menggunakannya untuk ketaatan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mengagungkan kebesaran Allah akan ciptaannya yang luas seperti ini. Dan tentunya bukan untuk membangkang, seperti firman Allah dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 185, yang mana ayat ini mengajak kita untuk merenung dan berpikir, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Yaitu ketundukan. Akal yang merdeka bukanlah akal yang menolak syariat, melainkan akal yang tunduk pada kebenaran ilahi. Sebab kenapa? Karena bagaimana mungkin ciptaan mampu lebih bijak daripada penciptanya? Tidak ada penciptaannya melebihi dari penciptaan. Jadi kemudian Allah menganugerahkan kita akal, yaitu untuk kita berpikir secara cerdas. Artinya, gunakanlah kemampuan berpikir kita untuk merenungi ciptaan Allah, dari langit yang luas, gunung yang kokoh, hingga sel-sel pun yang ada di dalam kita. Setiap penemuan sains seharusnya mempertebal keimanan kita, bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Kemudian tundukkan logika pada wahyu. Artinya, ketika akal bertentangan dengan syariat, ingatlah bahwa pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah tak terbatas. Seperti Nabi Ibrahim yang menggunakan akal untuk mencari Tuhan, tetapi akhirnya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Peristiwa ini digambarkan di surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kemudian hindari sikap sok pintar yang menyesatkan. Banyak orang sekarang ini yang terjebak dalam kesombongan intelektual, menganggap pendapatnya lebih benar daripada firman Allah. Ingatlah kisah iblis yang durhaka karena mengandalkan logikanya sendiri. Seperti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Kemudian itu amalkan ilmu untuk kebaikan. Akal yang cerdas tetapi tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah, seperti itu. Jadi ilmu harus mendorong pada amal soleh, ketakwaan,
Seharusnya dan oleh sebab itu seharusnya kita harus bersyukur atas nikmat akal dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Yaitu menggunakan akal kita untuk ketaatan, bukan untuk pembangkangan. Gunakan akal kita untuk merendah, bukan menyombong. Gunakan akal kita untuk mengabdi, bukan menentang. Nah, dengan demikian, akal kita tidak hanya cerdas di dunia, tetapi juga menjadi penerang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era disruptif di masa mendatang. Nah, yang perlu kita ketahui di tengah pusaran perubahan global yang begitu cepat, pendidikan Islami seharusnya hadir sebagai mercusuar penuntun peradaban, yaitu yang kita ketahui era disruptif yang penuh tidak kepastian ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tapi juga ketangguhan spiritual dan moral. Pendidikan Islami yang holistik menyentuh ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi solusi untuk melahirkan generasi yang unggul secara duniawi namun tetap kokoh dalam nilai-nilai ilahiyah. Nah, terus ada Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat pertama ini mengajarkan kita bahwa ilmu harus dimulai dan diakhiri dengan kesadaran ketuhanan. Kan di dalam sekolah juga sudah diajarkan, ketika kita memulai belajar kita harus berdoa dulu, dan ketika belajar sudah selesai maka kita berdoa juga. Nah, artinya kita berterima kasih, alhamdulillah atas ilmu yang kita serap ke badan kita. Dan yang kedua yaitu pendidikan tidak boleh sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi pendidikan agama harus disertakan dalam pembelajaran kita. Dalam pendidikan kita harus disertakan agama itu, karena pendidikan tanpa didasari dengan agama tetap menjerumus ke kesesatan. Yang ketiga yaitu proses belajar adalah ibadah yang bernilai pahala. Fenomena hari ini menunjukkan betapa banyak generasi yang secara akademik brilian, pintar gitu, sering mendapat juara namun rapuh secara mental. Kenapa dia rapuh secara mental dan spiritual? Karena kasus depresi. Nah, apa penyebabnya? Karena dia penyalahgunaan teknologi, dan krisis identitas juga menjadi bukti bahwa pendidikan sekuler itu telah gagal memenuhi kebutuhan hakiki manusia tersebut. Nah, ada 3 pilar pendidikan Islami untuk generasi tangguh, ya, seperti pengetahuan berbasis tauhid. Nah, itu terus mengajarkan sains dengan perspektif keimanan. Kemudian membiasakan siswa mengaitkan setiap ilmu dengan kebesaran Allah. Nah, contohnya ketika siswa lagi sedang belajar biologi sel gitu kan, sel dalam tubuh, sel-sel organ manusia, sekaligus mengagumi kesempurnaan ciptaan Allah, bahwa ciptaan Allah itu maha dahsyat, tidak ada yang dapat meniru ciptaan Allah. Dan kemudian pembentukan karakter Qur'ani, yaitu menjadikan akhlak mulia sebagai indikator keberhasilan utama kita. Kemudian program pembiasan. Nah, program pembiasan ini bisa saja untuk melatih kita. Artinya jika rutinitas itu dilakukan, maka terkedepannya hal-hal baik pun akan dilakukan, akan rutin dilakukan. Dan seperti apa aja pembiasannya? Seperti kita membiasakan tahajud setiap malam, dan membiasakan tilawah setiap
hari ataupun sehari sujud atau satu halaman, dan juga sedekah. Nah, sedekah ini berupa entah kita dengan memberikan harta atau sedekah kepada saudara sesama muslim, yaitu dengan senyum gitu kan. Dan adab sehari-hari, nah itu penting adab ini, karena adab yang menggambarkan eh, etika manusia kita, akal pikiran kita, dan keteladanan guru sebagai living curriculum. Berikutnya yaitu keterampilan abad 21 yang Islami. Artinya keterampilan kita yang semakin maju dari abad 21, 2001 sampai 2100. Bisa dengan kita mempelajari coding tapi dengan etika digital yang Islami. Kemudian kita bisa berwirausaha tapi dengan prinsip yang halal dan thayyib. Kita bisa berlatih public speaking untuk dakwah bil hikmah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, pendidikan adalah investasi akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Ya, sedekah jariyah yang pertama, terus ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini sahih dari hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita sebagai pelajar, mari kita berkomitmen untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita tidak terputus selama kita masih hidup. Artinya kita masih harus menuntut ilmu, dan kemudian menjadi pendidik yang penuh tanggung jawab. Dengan setiap kita yang kita sampaikan kepada murid kita, artinya itu ada pertanggungjawabannya. Jadi maksimalkan apa yang kita sampaikan itu menjadi bahan yang bagus, bahan yang baik untuk amal jariah kita, dan tentunya untuk pendidikan murid-muridnya, pendidikan siswa-siswanya, dan terus menjadi penyokong pendidikan Islami. Artinya kita harus siap menjadi garda terdepan untuk membela, menyiarkan syariat Islam. Apalagi tantangannya di era sekarang, yaitu sudah adanya masuknya globalisasi dari luar, jadi salah satu penghambat kita. Namun ada kemudahannya juga, yaitu sudah adanya alat komunikasi, jadi kita bisa berdakwah dengan melalui HP, itu kemudahannya. Demikianlah tadi sedikitnya 2 pembahasan yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan akal sebagai anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya, tapi juga menjadi wasilah utama dalam meniti jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal yang digunakan dengan benar akan mampu menangkap tanda-tanda kebesaran yang tersebar di langit dan bumi, bahkan seluruh alam semesta, serta menjadi lentera yang menerangi jalan hidup agar senantiasa sejalan dengan petunjuk wahyu. Namun demikian, akal tidak boleh dibiarkan liar tanpa arah, sebab akal yang tidak tunduk pada syariat akan mudah terjerumus pada kekeliruan, kesombongan, dan kerusakan. Oleh karena itu diperlukan bimbingan nilai-nilai ilahiyah agar akal dapat bekerja dalam koridor yang benar, serta menjadikan manusia sebagai hamba yang sadar akan hakikat penciptaannya. Nah, dalam konteks yang telah dibahas tadi, pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan membangun fondasi peradaban. Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif semata, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai spiritual dan moral, akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam kepribadian.
luhur dalam akhlak dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Apalagi di era disrupsi yang ditandai dengan perubahan cepat dan ketidakpastian global, dibutuhkan manusia atau kita manusia yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan keimanan. Pendidikan Islami yang integratif menjadi solusi strategis dalam membina generasi masa depan agar tetap berada di jalur yang benar, mampu memilah informasi secara kritis, dan tetap menjadikan nilai-nilai agama sebagai kompas hidupnya. Demikian hubungan antara akal yang terarah pada syariat dan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam adalah fondasi utama dalam membangun peradaban mulia. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan semata, tetapi juga peran bersama seluruh elemen seluruh elemen manusia, seluruh elemen umat Islam, orang tua, guru, masyarakat, dan negara untuk bersatu membentuk ekosistem pendidikan yang religius, sehat, dan progresif tentunya. Dan kemudian hanya dengan itu harapan untuk mencetak generasi yang unggul, sadar akan Tuhannya, serta siap menjawab tantangan zaman secara bijak dan bermartabat dapat terwujud dengan nyata. Mungkin itulah sedikitnya pemahaman saya tentang dua pembahasan tadi. Pastinya ada kekeliruan. Dengan kekeliruan itulah semoga dapat dibenarkan menjadi pembelajaran untuk saya agar lebih baik lagi. Dan mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.